charging me. Freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jumpa lagi di channel aku. Ya teman-teman, alhamdulillah, seperti biasa ya keseharian saya. Pada kesempatan kali ini saya lagi di sebuah resto di Palembang Icon Mall. Seperti biasa saya mau cari orderan food ya, khususnya hari ini ya saya cuma ngidupin GrabFood sama Grab Express ya, karena posisi di dalam resto. Karena kalau untuk Grab Bike lagi dinonaktifkan dulu karena posisinya lagi jauh dan oke teman-teman, sebelum lanjut video ini, bagi teman-teman yang mampir ke video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen positif ya. Saya doakan teman-teman yang mampir ke video ini, bagi teman-teman yang subscribe, saya doakan teman-teman sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezekinya dilancarkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, ceritanya hari ini adalah hari Minggu ya, hari Minggu seperti biasa. Kalau hari Minggu ya di resto, keadaan mall ya ramai pengunjung ya, banyak yang libur, banyak yang jalan-jalan, yang cuci mata, banyak yang berbelanja juga ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi di video ini agar teman-teman dapat update terbaru dari video saya ya. Belum dapat ya. Tadi mbaknya nanya ini apa tak, ini orderan ini saya atau bukan ya, belum lah, saya belum dapat orderan. Oke teman-teman, apa namanya, pada tema kali ini yaitu seperti biasa saya nge-vlog harian tentang seperti biasa hari ini saya ceritanya nge-vlog harian tentang cari orderan GrabFood atau Grab Express, sambil sharing tentang berbagi tentang cara mengejar jam tayang di YouTube agar video kita bisa dimonetize oleh YouTube. Jadi teman-teman, ceritanya ya sambil saya nunggu orderan, sambil saya juga sharing pada teman-teman ya. Oh ya teman-teman, tadi ada yang nanya apa tuh, ada driver Gojek yang nanya sama saya tentang sebuah resto ya, Tiniku ya. Saya belum tahu ya, karena saya belum pernah dapat orderan. Jadi teman-teman, ya sambil menunggu orderan ya sambil saya sharing mengenai cara mengejar jam tayang untuk mengejar jam tayang di YouTube agar bisa monetize. Pertama-tama, kalau bisa kita buat konten yang original ya. Jadi dalam membuat video itu kalau bisa membuat konten yang original, jadi ya sejelek-jelek video yang kita buat itu ya hasil karya kita sendiri ya. Jadi
YouTube hanya mau memonetize video yang original, teman-teman. Kalaupun teman-teman mau re-upload video orang lain, itu pun video yang berlisensi Creative Commons ya, itu pun video Creative Commons-nya perlu diedit, teman-teman, agar videonya itu bebas hak cipta. Jadi bagi teman-teman yang pengen mengejar jam tayang YouTube, yang pengen menjadi YouTuber sukses, ya saran saya teman-teman usahakan untuk membuat video atau konten yang original, teman-teman. Jadi usahakan buatlah konten yang asli. Dan kalaupun teman-teman mau mereupload video orang lain, itu carilah video yang berlisensi Creative Commons, itu pun perlu diedit. Kemudian untuk membuat kemudian dalam membuat konten agar bisa dimonetize ke YouTube, itu buatlah teman-teman tentukan dulu tema atau tema apa yang ingin teman-teman buat, seperti topik video yang akan teman-teman buat. Nah, itu teman-teman buat konsep dulu, kemudian tentukan dulu apa alasan teman-teman ingin mengangkat tema atau video tersebut buat sebelum dibuat konten. Teman-teman tentukan dulu pendahuluan dari video teman-teman, kemudian perkenalkan diri, terus apa topik dan video teman-teman, kemudian tentukan pendahuluan, latar belakang video teman-teman apa, tentukan topik pembahasan video teman-teman, isi dari tema teman-teman, kemudian manfaat dan tujuan dari video teman-teman, apakah video teman-teman bermanfaat bagi orang yang menonton video teman-teman, kemudian tujuan, tentukan tujuan, terus apa manfaat, tujuan, dan langkah-langkah dan cara-cara untuk dalam pembahasan topik yang teman-teman buat. Kemudian jangan lupa tentukan penutup dari ya. Kemudian yang pertama tadi, untuk mengejar jam tayang YouTube, yang pertama teman-teman buat video original, yang kemudian tentukan topik, tema video teman-teman dan langkah-langkahnya. Kemudian buatlah thumbnail yang menarik. Jadi teman-teman perlu membuat thumbnail yang menarik untuk video teman-teman. Dengan thumbnail yang menarik, jadi penonton bisa tertarik untuk menonton video teman-teman. Ya, cara membuat thumbnail, kalau saya biasa membuat thumbnail YouTube dengan menggunakan aplikasi yang gratis ya, seperti aplikasi Pixellab. Kalau teman-teman belum mendownload aplikasinya, silakan teman-teman mendownload aplikasinya terlebih dahulu ya. Itu gratis, jadi membuat thumbnail menggunakan Pixellab. Jadi teman-teman bisa membuat thumbnail secara gratis. Jadi tentukan dulu, biasanya ukuran thumbnail YouTube itu 1280 dikali 720 ya. Maksud saya tuh lebar dari thumbnail YouTube itu 1280 dan tingginya 720. Jadi teman-teman tentukan hanya buat latar belakang yang menarik, dan masukkan foto teman-teman, dan masukkan tema juga teman-teman dalam pembuatan tema dari video teman-teman.
Dan kemudian untuk mengajar jam tayang YouTube, kemudian sebenarnya cara yang mudah kalau teman-teman tahu, yaitu buatlah konten yang sesuai dengan minat dan hobi teman-teman. Jadi maksudnya kalau kita ya hobi masak, atau kita hobi mukbang, ya buatlah hobi tentang makanan atau kuliner. Kemudian kalau teman-teman hobinya nge-vlog, ya buatlah buatlah tema tentang nge-vlog, apa ya yang sesuai dengan minat dan kemudian ya memang sih dalam untuk menjadi YouTuber itu diperlukan suatu kesiapan, dalam arti kesiapan ya seperti saya saat ini ya namanya membuat kontennya tidak mudah, namanya seorang YouTuber ya kalau bisa harus bisa ngobrol di depan kamera. Itu perlu keberanian juga ya. Yang namanya sebenarnya ya awalnya saya kalau ngobrol di depan kamera ya agak canggung juga sudah, tapi pada prinsipnya sih kenapa orang bisa, kenapa orang lain bisa, kok kita tidak bisa gitu. Ya dibiasakan nih, nanti lama-lama terbiasa. Kemudian ya buatlah konten yang original, buatlah konten yang apa adanya. Jadi tidak perlu kita membuat konten yang berat-berat ya, tidak perlu memaksakan konten seperti konten orang lain, karena kemampuan orang itu terbatas sesuai dengan buatlah konten yang apa adanya, yang penting original dan sesuai minat dan hobi. Kemudian ya insya Allah kalau misalkan konten kita menarik, nanti lama-lama penonton akan terus suka dan hobi menonton video. Ya memang peraturan YouTube pada saat ini yang menambahkan untuk di dalam untuk monetis suatu video ada dua pilihan, yaitu untuk mengaktifkan super chat sama langganan itu perlu mengejar 3.000 jam tayang untuk video publik atau video panjang, kemudian dibarengi dengan 3 juta penayangan untuk video. Kemudian pilihan kedua, YouTuber perlu mengejar 4.000 jam tayang dan 10 juta penayangan YouTube Short. Memang ya itu bagi saya itu bukan sesuatu yang mudah, teman-teman. Namun kalau kita konsisten dalam membuat konten atau membuat konten YouTube konsisten, ya insya Allah lah kalau video kita menarik banyak penonton, insya Allah video kita akan disukai para penonton dan insya Allah kita bisa menjadi lain. Ya memang dalam menuju kesuksesan itu tidak mudah ya. Ya pada dasarnya untuk mengajarkan kemudian kesuksesan itu tidak semudah memalukan telapak tangan. Kita perlu seperti perumpamaannya ya seperti kita mau
menggapai sesuatu itu perlu ya perjuangan, doa dan sebuah konsisten. Kemudian perlu step awal, kemudian kita perlu melakoni dan terus konsisten dalam menggapai tujuan tersebut. Ya, kalau bisa ya, saran saya sih kalau untuk mengejar jam tayang, teman-teman sebaiknya membuat konten YouTube yang berdurasi minimal 10 menit lah, kalau bisa 15 menit. Ya alasannya kenapa ya, kalau misalnya video teman-teman sudah mencapai jam tayang atau dimonetize, itu nanti video teman-teman bisa disisipi iklan YouTube. Jadi kalau video teman-teman terlalu singkat itu ya bagaimana pihak YouTube menyisipkan iklan dan action di video teman-teman. Jadi ya saran saya, teman-teman buatlah video yang berdurasi minimal 10 menit, durasi 10 menit, kalau bisa 15 menit. Tentunya membuat video yang original. Kalau teman-teman mau menggunakan video orang lain, ya seperti yang saya bilang tadi, untuk mengedit video kreatif kami. Jadi saya sudah mencoba ya untuk mengupload video kreatif Commons tanpa diedit, itu masih terkena hak cipta. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengupload video orang lain seperti video yang berlisensi Creative Commons, itu teman-teman perlu mengeditnya dengan sedemikian rupa agar tujuannya video yang teman-teman itu lolos dari hak cipta. Untuk kemudian ya itu untuk re-upload video Creative Commons untuk video panjang ya. Kalau untuk yang video short, teman-teman bisa meremik video short yang ada di YouTube. Teman-teman bisa meremiknya dan di-upload ke video teman-teman, itu bebas hak cipta. Kemudian ya kalau bisa ya konsisten dalam mengupload video ya. Kalau bisa seminggu itu 3 kali upload video. Memang dalam membuat video original itu tidak mudah, kita perlu kesiapan dan perlu latihan dan perlu suatu konsep dalam membuat video. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang menonton video saya di kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe ya video saya, jangan lupa untuk like dan komen positif ya teman-teman, bantu dukung video saya. Semoga channel ini semakin berkembang dan semoga video ini bisa bermanfaat. Ya, jadi kalau menarik kesimpulan dari video kali ini ya teman-teman, untuk mengajar jam tayang di YouTube itu ya seperti saya bilang tadi, yang pertama-tama teman-teman buatlah konten video yang original gitu. Walaupun upload video orang lain, teman-teman mengupload yang seperti video Creative Commons, video yang berlisensi Creative Commons itu perlu diedit ternyata. Jadi tidak bisa langsung diupload ke video teman-teman, karena itu kalau tidak diedit video Creative Commons itu
itu masih terkena hak cipta. Saya sudah mencobanya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, buatlah thumbnail yang menarik agar orang yang menonton video teman-teman itu lebih merasa penasaran untuk menonton. Kemudian dalam membuat konten video yang menarik, teman-teman dalam membuat konsep, dalam artian teman-teman tentukan judul atau tema, kemudian tentukan latar belakang video teman-teman, apa alasan teman-teman membuat video yang akan teman-teman angkat di topik pembahasan teman-teman. Kemudian perkenalkan diri, kemudian terus buatlah pendahuluan atau pendahuluannya, kemudian pada isi topik video tentukan ya pengertian dari video teman-teman, buatlah langkah-langkah dalam apa namanya, dalam menggapai tujuan atau tema yang dari teman-teman, kemudian langkah-langkah atau cara-cara yang bagus. Kemudian tentukan untuk kalau bisa sebuah video itu kalau bisa lebih menarik ya teman-teman buat intronya dulu ya, buat intro, kemudian penutupnya. Jadi teman-teman video teman-teman bisa kelihatan lebih profesional ya kalau video teman-teman jelaskan. Kemudian buat video original bagi teman-teman yang punya modal dalam membuat video ya siapkan untuk pencahayaannya kan ya biar lebih menarik ya. Kalau saya sendiri sih saat ini masih menggunakan HP ya, cuma bermodal HP dalam konten ya. Jadi cuma modal HP doang. Ya ada YouTuber yang bermodal dalam membuat konten itu, dia punya misalkan dia punya modal 300 juta untuk membeli alat-alat perlengkapan untuk tapi ya tergantung dari modal kita masing-masing ya. Kalau seperti saya ini kan cuma modal HP dan modal kuota ya, jadi sesuaikan dengan kondisi dan budget kita masing-masing. Yang penting teman-teman untuk menjadi YouTuber sukses itu ya perlu semangat dan kegigihan ya, dan juga butuh kesabaran. Jadi kalau teman-teman nggak sabar, video saya sepi, nggak banyak yang jadi teman-teman putus asa dan berhenti untuk mengupload video itu ya jangan sampai jadi YouTuber gagal. Kalau teman-teman sudah punya niat untuk menjadi YouTuber sukses ya kalau bisa konsisten dalam membuat video, konsisten, terus berlatih, terus belajar, terus berjuang ya. Jangan lupa untuk berdoa ya karena segala sesuatu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk menggapai sesuatu ya harus konsisten. Ya teman-teman, lanjut video kita ya. Alhamdulillah ya, ini barusan sudah ngambil orderan di resto. Jadi ceritanya aku dapat GrabFood double
Yang pertama di Resto Red Dog, dan yang kedua di Resto Sydney. Teman-teman bisa lihat sendiri orderannya. Ini kita lagi menuju ke bawah sekali, teman-teman, menuju parkiran motor. Teman-teman, kita turun lift. Jadi sini saya sambil sambil ngajak teman-teman jalan-jalan ke mall. Ini Mall Palembang Icon Mall, teman. Ya teman-teman, tonton terus video ini sampai habis ya, sampai ke akar-akarnya, biar teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Jadi ya saya pengen ingatkan kembali kepada teman-teman, bagi teman-teman yang menonton video ini jangan lupa untuk subscribe, like dan komen video aku ya teman-teman, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari video aku. Gimana teman-teman dengan menonton video aku, asik kan? Jadi dari teman-teman yang menonton video aku, jadi teman-teman bisa mendapatkan poin sekaligus. Jadi poin pertama, jadi aku udah sharing bagaimana untuk mengajar 4000 jam tayang di YouTube. Kemudian yang kedua, sambil aku praktek langsung mengenai cara mengambil orderan GrabFood di sebuah resto di mall. Kemudian di video ini juga ya aku sambil mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ya, jalan-jalan melihat apa namanya, banyak cuci mata ya di mall ini ya, khususnya di Mall Palembang Icon. Jadi teman-teman tonton terus video ini sampai habis. Teman-teman, ini ada toko Levi's, Skechers, Converse, Adidas. Ya teman-teman, sekarang kita lagi turun tangga lift untuk menuju parkiran. Gimana teman-teman, setelah menonton video aku, asik kan? Ya asik lah. Jadi saya ngajak teman-teman sambil melihat-lihat resto di mall yang banyak pemandangan ya, banyak lihat.
Khususnya bagi teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like, komen positif. Satu-satunya sisi memang lokasi musim dari dengan perjalanan baik Sumatera. Ya, saat ini aku sedang menuju parkir teman-teman, mau keluar. Oke, baik teman-teman, sekarang aku udah mau keluar parkiran, mau ngantar orderan. Mungkin sampai di sini dulu video pertemuan kita pada kali ini. Ya, kesimpulannya yang bisa diambil dari video pada kali ini, yang pertama ya saya sudah sharing mengenai bagaimana cara menjadi jam tayang di YouTube. Saya juga praktek langsung mengenai bagaimana cara mengambil orderan GrabFood di sebuah resto di mall. Kemudian di video ini juga saya udah mengajak teman-teman jalan-jalan. Baik teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan like, komen positif di video ini. Mungkin sampai sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya lanjut dari video tadi ya, sambil sharing tentang cara menjangkau ibu Jepang. Ya, kebetulan aku lagi sudah mengambil makanan dari resto barusan ya. Ini orderan yang barusan diambil. Kita menuju resto yang satunya, yaitu Singlin. Karena aku dapat orderan double teman-teman. Ya, ini kebetulan kita udah sampai di restonya teman-teman. Ya teman-teman, menyambung video kita ya, barusan aku baru konfirmasi ke pihak restonya kalau ya, dapat orderan ya. Ini baru sudah dapat orderan di resto Red Dog teman-teman. Jadi baru dikasih struknya, jadi masih disuruh nunggu. Jadi teman-teman, ini adalah struk yang tadi udah kita informasi ke kasir ya, itu restonya. Ya, kita masih disuruh nunggu ya, masih disuruh nunggu. Masih disuruh nunggu ya teman-teman. Ini hari Minggu ya, sambil nunggu. Jadi teman-teman bisa melihat bisa melihat isi dari Palembang Icon. Gimana teman-teman setelah menonton video aku? Gimana, asik kan? Karena di video aku tidak hanya sekedar sharing mengenai mengejar jam tayang di YouTube, tapi juga saya mengajak teman-teman untuk sampai jalan-jalan ke mall. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ya, ini masih menunggu. Ya, sini
ini banyak antri juga tuh, jadi kita harus menunggu. Sini ada resto Yoshinoya ya, ini sepertinya resto masakannya Jepang. Red Dog. Jadi kita dapat orderan GrabFood di Red Dog ini. Jadi masih menunggu. Ya teman-teman, kita cari tempat duduk deh sambil menunggu. Ini masih ngantri teman-teman. Jadi kita duduk sini aja dulu teman-teman. Ceritanya ya masih ngantri. Masih ngantri. Karena ya hari ini hari Minggu, jadi ya wajar. Oh ya, alhamdulillah teman-teman, hari ini saya dapat orderan ya. Ya kebetulan dompet saya udah kering benar-benar. Ini ya alhamdulillah lah dapat orderan, jadi bisa buat beli bensin ya. Bensin ya, ini juga udah mendekati jam makan siang ya. Ya jadi perlu buat beli bensin buat makan siang juga. Ya jadi teman-teman ya sambil saya sharing ya sambil jadi teman-teman ya sambil menunggu ya sambil sharing kepada teman-teman belajar lokal yang perlu membuat video yang original, kemudian tentukan topik dan tema yang akan dibuat. Jadi teman-teman bikin konsep ini video tema Asia tempatnya, terus buatan video yang original. Kalaupun teman-teman upload video orang lain misalkan mengedit videonya, tentunya kalau teman-teman menggunakan video orang lain bebas dari hak cipta. Kemudian buatlah thumbnail yang menarik. Jadi mungkin apa yang saya sharing bisa bermanfaat khususnya ini. Ya inilah teman-teman menjadi seorang ojek online ya, kesabaran ya dalam menjalankan. Jadi kita perlu sabar menunggu orderan. Pas sudah dapat orderan juga perlu sabar karena kita perlu ngantri teman-teman. Karena tidak semua resto itu pas kita dapat orderan itu langsung jadi, jarang ya. Tergantung restonya, kalau restorannya lagi rame ya kita perlu ngantri. Ya itulah teman-teman, segala sesuatu itu perlu kesabaran ya. Dari rezeki perlu sabar dan juga perlu berjuang, jangan lupa untuk berdoa ya. Ya ceritanya aku dapat orderan double teman-teman. Yang pertama di Red Dog, kemudian saya di sini. Ya lanjut mengenai sharing tadi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pengen jadi youtuber sukses ya, saya sarankan buatlah konten yang sesuai minat dan hobi. Jadi teman-teman lebih
lebih mudah untuk mengekspresikan dari video, dan juga teman-teman juga lebih menikmati dari video yang dari video teman-teman buat. Kemudian buatlah thumbnail menarik, kemudian kalau bisa dalam membuat video itu buatlah niat buat intro dan penutup dari video teman-teman, jadi bisa kelihatan lebih profesional. Jadi ya perlu gigihan, kesabaran. Ya kesian juga bagi teman-teman yang punya niat pengen jadi YouTuber sukses tapi tidak kesampaian ya, karena juga teman-teman belum mencapai jam tayang yang ya memang ya nggak mudah sih mencapai jam tayang 4.000 jam tayang dan 10 juta penayangan short. Tapi insya Allah kalau kita terus berjuang dan berusaha, apa yang niat dan tercapai insya Allah. Jadi teman-teman, sekalian saya ingin memotivasi teman-teman biar teman-teman tetap terus semangat dalam membuat video. Kalau bisa buatlah video yang original dan yang sesuai dengan minat dan ya seperti teman-teman membuat karya sendiri. Jadi teman-teman bisa kesempatan untuk membuat karya suara teman-teman yang original, kalau bisa yang berkualitas tinggi ya. Jadi video teman-teman bisa banyak yang nonton, dan bagaimana caranya agar video teman-teman disukai banyak penonton. Jadi insya Allah kalau banyak yang nonton video teman-teman, jadi video teman-teman bisa dimonetisasi dan bisa diharapkan bisa menghasilkan uang untuk menghasilkan uang. Ya depannya buat teman-teman tetap terus semangat berusaha, jangan putus asa, semangat. Ceritanya teman-teman ya, ini yang masih nunggu ya, masih nunggu orderan repot di repot ya. Ini bukan saya sendiri ya, banyak driver lain yang juga masih antri juga ya. Namanya ada orderan repot ya, harus sabar. Ya inilah teman-teman, poin icon mode. Ya teman-teman, ya saya ingatkan kembali kepada teman-teman, bagi teman-teman yang menonton video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya teman-teman, ya ucapannya buat teman-teman, teruslah berkarya, teruslah semangat dalam membuat konten mereka. Memang untuk menjadi YouTuber sukses itu tidak mudah.
jadi perlu juang semangat. Sit. Ya santai. Ya. Oh ya teman-teman, itu tadi ya ada teman ojek online saya ya yang kebetulan menyapa saya ya, sepertinya akunnya gacor teman-teman, gacor ternyata. Ada teman-teman aku lewat tadi, dia dapat orderan tadi, ini seru sekali dapat orderan. Ya memang begitu teman-teman, kalau akun gacor ya enak, semangat kalau ojeknya. Beda kalau akun anyep ya nggak semangat aja. Kalau akun anyep bawaannya pengen pulang ke rumah, pengen tidur siang. Jadi teman-teman tetap semangat. Ya ini ceritanya masih menunggu teman-teman, masih menunggu teman-teman. Ya maklum lah teman-teman, namanya dapat orderan GrabFood ya mesti sabar ya. Itu sudah nunggu setengah jam, tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Ya sambil sharing ya, namanya kerjaan itu harus sabar. Ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe video ini ya, subscribe, like, dan komen ya. Jadi teman-teman yang subscribe video ini, saya doakan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, dan juga jodoh buat teman-teman yang menonton video ini. Oke teman-teman, ya sambil nunggu orderannya teman-teman ya, kita sambil sharing lah. Sharing untuk bagaimana caranya agar kita bisa mencapai pada pencapaian. Yang saya sudah bilang tadi teman-teman, dalam mencapai pada tujuan saya, membuat video yang original, kemudian membuat thumbnail yang menarik, masukkan tema dan tujuan dari video teman-teman yang akan teman-teman pakai. Jadi dalam membuat video teman-teman menentukan apa latar belakang dari yang video yang kita ingin buat, kemudian tentukan temanya apa, teman-teman buat konsep dulu yang membuat, kemudian tentukan pendahuluan, kemudian ya seperti yang saya bilang tadi ya, kalau teman-teman ingin layout video lain ya, seperti video yang berlisensi Creative Commons, itu teman-teman perlu mengeditnya agar video yang berlisensi Creative Commons bisa lolos aktifkan. Jadi walaupun teman-teman ingin mereupload video orang lain seperti video yang berlisensi Creative Commons, itu teman-teman perlu mengeditnya, agar lolos dari hak cipta.
karena suatu video kalau misalkan dia ada apa namanya, ada keterangan hak cipta, itu tidak bisa dimonetize. Dalam artian teman-teman tidak bisa menghasilkan uang dari video yang terkena hak cipta. Jadi kalau bisa teman-teman buatlah yang video yang original. Kalaupun upload video orang lain, video kreatif, teman-teman perlu mengeditnya. Jadi tujuannya agar lolos dari hak cipta, lolos dari copyright, dan juga agar tidak terkena kekerasan. Jadi ya sayang kalau teman-teman sudah susah payah membuat video, tapi video yang diupload itu sia-sia, tidak menghasilkan uang yang percuma ya teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman buatlah video yang original. Kalau teman-teman kayak video freelance dan teman usahakan untuk mengeditnya agar kita lolos. Kemudian buatlah thumbnail yang menarik gitu teman. Buatlah thumbnail yang menarik dan bisa menggunakan aplikasi yang gratisan seperti aplikasi Pixelab. Itu gratis teman. Aplikasi gratis ya, pada dasarnya ukuran thumbnail berukuran lebar 12 tingginya 720. Jadi teman-teman bisa membuat thumbnail gratis teman. Kalau sekarang masih terkenal, kalau pengen teman-teman terlihat thumbnail yang profesional ya teman-teman bisa menggunakan thumbnail yang berbayar seperti yang sedia di Canva atau di apa namanya, di aplikasi tertentu yang lain yang berbayar. Itu memang kelihatan profesional, tapi itu mesti disesuaikan dengan budget dan modal kita. Jadi kalau kita masih terkendala di modal, saran saya sih mending teman-teman menggunakan aplikasi gratisan dalam membuat aplikasi. Dan saya sudah mencobanya untuk membuat thumbnail itu bisa menggunakan dan kemudian dalam untuk mengejar 4.000 jam tayang dan mencapai 10 juta penayangan itu memang tidak mudah. Tapi kalau teman-teman berusaha dan usaha, teman-teman pasti bisa. Ya pada dasarnya prinsipnya kenapa orang lain bisa dan tetapi kenapa kita tidak bisa. Saran saya ya usaha dan mencoba dan terus membuat. Kemudian namanya, saran saya sih teman-teman buatlah video yang berdurasi minimal 10 menit untuk video publik. Kalau teman-teman mengejar jam tayang, jadi kalau bisa buatlah video yang berdurasi 15 menit ya, gratis banget. Kalau bisa yang berdurasi 10 menit. Alasannya kenapa ya, karena ya kalau misalkan mengejar jam tayang itu dibutuhkan video yang berdurasi yang agak panjang tapi tidak terlalu panjang ya, minimal 10 menit. Alasannya agar pihak YouTube bisa menempatkan iklan adsense-nya di video. Ya kalau bisa video yang teman-teman buat itu seperti saya bilang tadi, buatlah intro setelah intro video teman-teman itu menjelaskan perkenalkan diri teman-teman, kemudian siapa penonton teman-teman, yang kalau bisa doakan teman-teman yang menonton video teman-teman
kalau bisa sebelum lanjut ke topik pembahasan video teman-teman berikan sebuah intro lagi, intro kedua sebelum topik pembahasan yang akan teman-teman bahas. Kemudian dalam video yang topik pembahasan itu teman-teman jelaskan dulu pendahuluan dari video teman-teman, kemudian jelaskan latar belakang video teman-teman, kemudian apa sih manfaat dari video teman-teman. Kalau video teman-teman gak ada manfaatnya ya wajar kalau misalnya penonton banyak yang gak nonton. Biasanya penonton itu mencari video yang bermanfaat mereka tonton. Kalau tidak, biasanya mereka lebih cenderung menonton yang untuk menghibur mereka seperti video komedi atau video yang berisi informasi atau video yang bermanfaat lain. Kalau misalkan video yang nggak ada manfaatnya dan juga tidak menghibur, ya wajar penonton tidak suka dengan video tersebut. Jadi kita mesti pahami dulu teman-teman, dalam membuat video itu teman-teman itu perlu membuat video tentang apa, apakah video yang tentang tutorial, tentang tips, atau video teman-teman itu tentang video yang menghibur, atau video tentang komedi, atau berisi berita atau informasi yang mungkin bermanfaat bagi para penonton. Jadi teman-teman tentukan dulu membuat video yang kemudian setelah itu misalkan video teman-teman berisi tentang tutorial, ya teman-teman tentukan apa-apa langkah-langkah dan poin-poin atau cara-cara untuk menggapai dari video untuk langkah-langkah dan poin-poin dalam agar suatu topik pembahasan bisa. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengingatkan teman yang menonton video ini dan untuk selalu subscribe dan komen positif. Jadi kesimpulannya teman-teman, buatlah video yang original dan buatlah tampil yang menarik. Teman-teman perlu memahami dari topik video. Oh ya teman-teman, saya dari video kita ya ceritanya saat ini saya dapat putaran repot ya, double. Yang pertama di Red Dog, kemudian di Sihli. Jadi ya kita sambil lanjut untuk menuju resto. Yuk kita ke resto. Ya teman-teman, kita melanjutkan video kita ya. Ceritanya sekarang aku lagi dapat orderan GrabFood double teman-teman. GrabFood double, yang pertama dapat di Red Dog, kemudian di mana tadi yang satunya di Sihli.
Tapi kita sekarang menuju restoran. Anda sudah sampai di tempat tujuan. Ya, jadi bagi teman-teman yang menonton video ini, ya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen positif ya teman-teman. Saya doakan teman-teman yang menonton video ini, yang subscribe video ini, agar selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan kelancaran rezeki. Ya, bagi teman-teman yang belum dapat jodoh ya, jangan lupa subscribe video ini. Saya doakan teman-teman yang subscribe video ini enteng jodoh. Oke teman-teman, nonton video ini sampai habis ya. Jadi sekarang kita sudah ketemu dengan resto. Ya teman-teman, kita sudah sampai di resto Red Dog. Kita konfirmasi lokasinya.